Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Mari kita berdoa untuk siap menerima makanan rohani pagi ini. Selamat pagi Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Berikan kami hikmat-Mu yang baru juga pada pagi ini dan pengertian untuk memahami firman Tuhan. Karena hanya firman-Mu lah sumber kekuatan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini tak ada yang remeh, diambil dari Yesaya 49 ayat 10 sampai 16. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-sorailah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Beberapa ibu yang memiliki anak kecil saling berbagi tentang jawaban-jawaban doa yang menguatkan. Seorang ibu mengakui bahwa ia merasa egois jika selalu berdoa kepada Allah dengan berbagai kebutuhan pribadinya. Jika dibandingkan dengan kebutuhan semua orang yang dihadapi oleh Allah, jelasnya, keadaanku pasti tampak remeh bagi dia. Tiba-tiba anak lelaki ibu itu berlari sambil menjerit karena jarinya terjepit pintu. Sang ibu tidak mengatakan, betapa egoisnya kamu mengganggu ibu dengan jarimu yang sakit pada saat ibu sedang sibuk. Tetapi ibu itu justru segera secara refleks menunjukkan kasih dan kelembutan yang besar, menenangkan dan mengobati jari anaknya. Sama dengan kasih Allah kepada kita di Mazmur 103 ayat 13 berbunyi, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Dalam Yesaya 14 ayat 16, Allah mengatakan bahwa sekalipun seorang ibu melupakan anaknya, Tuhan tidak akan melupakan anak-anaknya. Allah meyakinkan umat-Nya, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Keintiman dengan Allah semacam itu hanya dimiliki oleh mereka yang takut kepadanya, yang bersandar kepada Allah dan bukan kepada dirinya sendiri. Seperti anak kecil yang jarinya sakit berlari ke arah ibunya dengan bebas, demikian juga kita dapat berlari kepada Allah dengan segala masalah sehari-hari kita. Allah kita yang penuh belas kasih tidak mengabaikan orang lain hanya karena Dia sedang menaruh perhatian kepada Anda. Dia memiliki waktu dan kasih yang tidak terbatas bagi masing-masing anaknya. Tidak ada kebutuhan manusia yang dianggapnya remeh. Allah menanggung beban dunia di pundaknya
dan menggenggam anak-anaknya dalam telapak tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tanpa batas. Kami percaya Engkau tetap mendengarkan doa kami, tidak hanya hal-hal yang besar saja, tetapi hal-hal yang kecil pun. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang peduli. Kami tidak takut karena Engkau selalu memulihkan kami, memelihara kami, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.